Assalamualaikum anak-anak Umi semua. Apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar hari ini anak-anak Umi semua? Udah pada mandi belum? Jangan lupa mandi dan jangan lupa sarapan. Berhubung hari ini kita tidak sekolah untuk beberapa hari, kita tetap berada di dalam rumah. Dan jangan lupa kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Oke anak-anak Umi semua. Oke, Umi mau tanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Ya, pintar yang sholat subuh tadi pagi. Masya Allah. Nanti kalau sudah sekolah Umi akan kasih bintang buat anak-anak Umi yang sholat subuh. Oke anak-anak Umi semua, hari ini hari apa? Ya betul, hari ini adalah hari Kamis. Jadi kalau hari Kamis kita akan belajar tentang sirah Nabi. Sebelum ke sirah Nabi, Umi mau tanya dulu, siapa Tuhan kita? Ya betul, Tuhan kita adalah Allah. Siapa Nabi kita? Muhammad. Iya, Nabi kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa agama kita? Ya, agama kita adalah agama Islam. Kitab kita apa? Kitab kita adalah Al-Quran. Oke, nanti sebelum kita melanjutkan surah, kita mengulang hadis dulu ya anak-anak Umi semua. Sudah dapatkan hadisnya? Hadis berbuat baik. Iya, hadis berbuat baik. Yes. Kullu makrufi sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Ayo coba diulangi sama-sama. Kullu makrufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Jadi setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Apa saja perbuatan baik itu? Bisa membantu ayah, membantu ibu, menjaga adik, menyapu rumah, dan sebagainya. Itu adalah perbuatan baik. Mau jadi anak soleh kan semua? Iya, kalau mau jadi anak soleh harus melakukan perbuatan baik. Oke, semuanya. Ayo kita ulangi kembali. Kullu makrufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Oke, kita ulangi kembali di rumah ya anak-anak Umi semua. Nanti kirim videonya ke tempat Umi. Dadah. Assalamualaikum anak Umi semua. Oke anak-anak Umi semua, tadi kita sudah belajar tentang hadis berbuat baik. Oke, sekarang Umi mau cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelum kita memulai sirah Nabi Muhammad SAW, anak-anak semua jangan lupa membaca Iqra di rumah dan juga sholat duha di rumah. Nanti akan dibimbing sama ayah atau mama di rumah ya anak-anak Umi semua. Oke, sekarang kita masuk tentang cerita tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita yang terakhir, Nabi yang wajib kita ketahui dan kita percayai. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang menyampaikan perintah Allah kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad juga yang diperintahkan Allah kepada kita untuk menjalankan salat 5 waktu. Salat apa saja yang 5 waktu itu? Salat subuh, salat apa lagi? Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Iya, kalau salat subuh berapa rakaat? Salat subuh 2 rakaat. Salat zuhur, ya, salat zuhur ada 4 rakaat. Kalau salat asar, ya, salat asar juga 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Dan salat isya ada 4 rakaat. Jadi salat itu ada 5 waktu. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Oke.
Jadi pada zaman dahulu Muhammad itu ayahnya bernama Abdullah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Dan ibunya bernama Siti Aminah. Siapa nama ayahnya? Ya, nama ayahnya adalah Abdullah. Dan ibunya bernama Siti Aminah. Betul. Jadi zaman dahulu Nabi Muhammad waktu di dalam perut mamanya, di dalam perut umminya Siti Aminah, ayahnya sudah meninggal. Tuh, kasihan sekali ya Nabi Muhammad, belum ketemu ayahnya, tapi ayahnya sudah meninggal. Tapi biarpun begitu, Nabi Muhammad tidak pernah sedih dan tidak pernah patah semangat untuk belajar. Waktu dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Pada waktu umur 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya atau diajak umminya ke makam ayahnya. Pada saat umur 6 tahun. Pada saat pulang dari makam ayahnya, meninggallah ibunya Siti Aminah ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Waktu masih kecil, waktu masih sebayaan abang-abang sama kakak-kakak. Gimana ya rasanya kalau kita ditinggalkan ayah sama mamanya waktu kecil? Pasti sedih ya kan? Makanya kalau kita masih punya ayah, masih punya ibu, masih punya bunda, masih punya mama, harus disayang mamanya. Tidak melawan orang tua. Tidak boleh marah-marah ayahnya, tidak boleh marah-marah ibunya, tidak boleh marah-marah bundanya. Ya anak-anak semua harus disayangi. Lihat kayak Nabi kita, dia masih kecil, ibunya sudah tidak ada, ayahnya sudah tidak ada, tetapi dia tetap semangat, tidak pernah sedih. Jadi kita harus sayang sama ayah atau mama kita di rumah, tidak boleh melawan, harus menuruti apa kata orang tua. Kan tahu kan hadis saling menyayangi kan? Nah, jadi ketika ayahnya sudah meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Jadi karena ayahnya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada, akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tetapi sayang sekali, Nabi Muhammad tinggal sama kakeknya hanya selama 2 tahun. Kasihan sekali ya Nabi Muhammad. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, kemudian kakeknya pun sudah meninggal. Ketika kakeknya meninggal, Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Jadi dia tinggal sama kakeknya hanya selama 2 tahun. Karena ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Iya, pamannya bernama Abu Thalib. Jadi karena pamannya ini seorang pedagang, akhirnya Nabi Muhammad membantu-bantu pamannya berdagang. Berdagang itu adalah jualan, ya. Jadi Muhammad membantu pamannya berdagang. Jadi masih kecil, Nabi Muhammad biarpun sudah ditinggal ayahnya, ibunya dan kakeknya, Nabi Muhammad tetap semangat bekerja, tetap semangat bermain, tetap semangat belajar. Jadi Nabi Muhammad masih kecil, dia sudah bekerja, mengembala kambing, mengembala hewan, ya, berdagang, membantu pamannya. Anak-anak Mi semua yang di rumah, siapa yang membantu ayahnya? Pintar, Masya Allah, mantap. Yang membantu ibunya siapa? Membantu ibu misalnya menyapu, menjaga adik,
membereskan mainan ya. Jadi kita di rumah harus banyak-banyak bersyukur, harus rajin belajar, tidak boleh membantah apa kata orang tua. Harus menjadi suri tauladan seperti Nabi Muhammad. Biarpun ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, dia tetap semangat, tetap berbakti kepada pamannya, karena pamannya adalah pengganti orang tuanya. Itu adalah tadi cerita sedikit tentang Nabi Muhammad ketika kecil. Jadi anak-anak Umi semua harus saling menyayangi kepada orang tua dan ayah.